Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Perkenalkan, nama saya adalah Sekar Arjani dengan NIM 11036 20138 dari MP 2020B. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian etika pemasaran. Apa sih etika pemasaran itu? Etika pemasaran adalah tentang membuat keputusan pemasaran yang benar secara moral, dengan mempertimbangkan tidak hanya keuntungan bisnis, tetapi juga perspektif moral dan implikasi sosial dari tindakan Anda. Etika pemasaran juga berkaitan dengan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran. Lalu tanggung jawab sosial seorang manajer di dalam pemasarannya itu meliputi pengembangan program pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktek-praktek sosial. Maka seorang pemimpin di dalam pemasaran itu harus mempunyai etika yang sangat baik dan dia harus bisa menyelesaikan masalah secara bijak dan kepala dingin. Lalu dia harus bisa menerima keputusan-keputusan dari para bawahan atau menerima ide-ide dan kritik saran dari para bawahan untuk di dalam etika pemasaran dan untuk kepemimpinnya. Selanjutnya ada banyak etika dalam pemasaran, yaitu yang pertama ada komunikasi pemasaran harus didasarkan pada kebenaran dan integritas, yaitu maksudnya tidak boleh berita hoaks atau komunikasi pemasarannya tidak jelas. Lalu yang kedua, konsekuensi dari tindakan perusahaan menjadi tanggung jawab para manajer. Oleh karena itu, mereka harus mendorong kolaboratornya untuk bersikap etis dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada pemasar harus bertindak secara profesional. Yang keempat, perusahaan harus memenuhi tugasnya dalam pertukaran komersial, yaitu mengirimkan produk dan jasanya sesuai dengan karakteristik, harga, dan waktu yang dijanjikan. Lalu ada iklan harus dibedakan dengan jelas dari konten berita, pendidikan, atau hiburan. Lalu pemasar harus mengupayakan tindakan mereka untuk memuaskan kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan perusahaan, pelanggan, karyawan, dan pemasok. Lalu perusahaan harus melindungi privasi konsumennya. Tindakan pemasaran harus mematuhi legalitas masing-masing negara. Perusahaan harus memberikan tanggapan yang tepat waktu atas keluhan pelanggan. Tidak boleh didiamkan atau tidak bertanggung jawab sehingga pelanggan menunggu. Lalu yang terakhir ada nilai-nilai budaya organisasi harus dihayati dan komunikasikan dengan pemangku kepentingannya. Selanjutnya ada mempromosikan etika dalam tahap kontrol. Salah satu metode untuk mempromosikan perilaku etis dalam tahap ini adalah untuk berhati-hati terhadap inovasi privasi sementara, mendapatkan data. Pemasar harus menghormati hak-hak pelanggan mereka untuk anonimitas atau bahkan untuk tidak berpartisipasi. Maksudnya kita harus lebih menjaga privasi pelanggan atau kita harus menjaga data-data pelanggan agar tidak tersebarluaskan dan akan menjadi penipuan. Maka kita tidak diharuskan untuk meletakkan nama mereka atau mereka bisa menjadi sebagai anon atau tidak ada nama agar mereka merasa nyaman dan merasa terpercaya bahwa kita tidak menipu atau tidak membohongi mereka. Lalu perilaku lain yang tidak etis untuk melihat keluar untuk dikontrol face membuat penilaian stereotip cepat pada kelompok besar hanya didasarkan pada beberapa pelanggan. Etis melakukan penelitian pasca pelaksanaan akan memungkinkan perusahaan untuk mengontrol eksekusi masa depan strategi pemasaran, yaitu pemasaran bisa mengontrol dengan cara-cara lain untuk lebih memprivasikan identitas pelanggan, maka agar kita dapat dipercaya dan pelanggan tidak segan-segan untuk bertahan lama di tempat yang kita pimpin.